Baik, di sini saya akan membawakan pendahuluan dan latar belakang dari digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan telah berevolusi menjadi industri yang masif. Transformasi pemasaran tradisional ke digital adalah perubahan fundamental dalam cara berbisnis komunikasi, berinteraksi, dan menjual produk kepada konsumen. Perubahan ini didorong oleh teknologi internet dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin terkoneksi dengan digital. Artinya, digital marketing berkembang karena mengikuti arus perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sekarang sudah serba digital. Mengapa digital marketing bisa disebut sebagai industri baru? Alasan utamanya adalah karena bidang ini telah mengalami institusional, yang artinya ia telah bergeser dari yang awalnya hanya sebuah alat bantu atau bagian kecil dari sebuah pemasaran, kini sudah menjadi sebuah ekosistem ekonomi mandiri yang terstruktur. Ada beberapa faktor yang mendasar mengapa digital marketing kini berdiri sebagai industri baru. Satu, lahirnya struktur profesi dan spesialis baru. Dua, munculnya ekosistem bisnis pendukung, agensi atau software. Pergeseran alokasi anggaran global, serta karakteristik yang berbasis data. Konsep dan strategi digital, komponen utama digital marketing bukan hanya tentang penting di media sosial, melainkan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Berikut adalah komponen-komponen utamanya seperti SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization, proses yang mengoptimalkan website agar muncul di halaman pertama hasil pencarian Google. Yang kedua ada SEM, Search Engine Marketing. Berbeda dengan SEO yang organik, SEM memiliki strategi pemasaran berbayar di mesin pencarian website Anda atau langsung muncul di baris teratas. Dan yang ketiga ada sosial media marketing, gunakan platform seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, atau Facebook untuk membuka kedekatan audiens, meningkatkan kendaraan merek. Yang keempat ada konten marketing, strategi membuat dan mendistribusikan konten yang bernilai relevan. Dan yang kemudian ada email marketing yang bisa mengirimkan pesan komersial atau edukasi langsung ke kotak email kalian masing-masing. Ada juga contoh penerapan nyata di perusahaan global dan lokal. Misalnya di contoh penerapan nyata perusahaan global, sosial media atau konten marketing, Nike jarang fokus memamerkan teknologi sepatunya. Nike kan jarang memamerkan teknologi sepatunya secara kaku ya. Mereka membuat konten video emosional dan inspiratif. Dalam penerapan konten yang Nike kaku videonya, konten ini disebarkan secara masif di Instagram dan YouTube, lalu didukung dengan SEO atau SEM yang kuat. Nah, ada juga contoh penerapan nyata perusahaan lokal, yaitu misalnya Gojek ya. Sosial media marketing Gojek sangat kuat dalam memanfaatkan tren lokal seperti humor dan isu yang sedang relate dengan masyarakat Indonesia di platform seperti Twitter, Instagram untuk menjaga interaksi. Email dan push notifikasi marketing, mereka menggunakan data perilaku penggunaan untuk mengirimkan promo yang sangat personal. Misalnya, Anda akan menerima notifikasi voucher diskon GoFood menjelang jam makan siang atau saat jam pulang kerja. Era baru dalam dunia pemasaran dan keunggulan utamanya, yaitu perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, hingga bertransaksi. Di tengah perubahan eksponensial ini, dunia pemasaran mengalami evolusi terbesar dalam sejarahnya melalui lahirnya digital marketing. Dahulu, pemasaran digital hanya dianggap sebagai saluran alternatif atau pelengkap dari pemasaran tradisional seperti televisi dan cetak. Namun, saat ini digital marketing telah bermutasi menjadi sebuah industri baru yang mandiri.
masif, dan menggerakkan roda perekonomian global. Digital marketing sebagai industri baru terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, penciptaan lapangan kerja, seperti melahirkan profesi spesifik baru seperti SEO spesialis, social media manager, dan data analisis, hingga konten kreator. Dan yang kedua ini ada instruktur martech, yaitu lahirnya ribuan pengusaha teknologi pemasaran yang menyediakan perangkat analisis data, otomatisasi, hingga kecerdasan buatan AI. Dan yang ketiga yaitu ada ekosistem agensi khusus. Munculnya ribuan digital agensi yang menawarkan jasa pengelolaan performa iklan, media sosial, hingga pengembangan konten kreatif terstruktur. Oke, selanjutnya adalah tantangan dan etika yang harus dihadapi, yaitu digital marketing menuntut bisnis untuk terus beradaptasi, menjaga keamanan data, dan menggunakan teknologi secara bijak. Etika digital marketing membantu membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Berikut adalah tantangannya, yaitu persaingan tinggi, perubahan algoritma, keamanan data, hoax dan spam, dan juga penyalahgunaan AI. Sedangkan etika, kita harus mengutamakan kejujuran dan transparan, perlindungan data, menghormati privasi, konten bertanggung jawab, dan penggunaan AI yang etis. Keterampilan digital marketing yang harus dikuasai mahasiswa komunikasi untuk di dunia kerja. Yang pertama ada content creator dan video editing, yaitu kemampuan membuat konten yang menarik seperti foto, video, atau desain, serta mengedit video untuk media sosial sesuai kebutuhan promosi. Yang kedua ada copywriting persuasif digital, yaitu kemampuan menulis caption, iklan, atau konten yang menarik dan mampu membujuk audiens agar tertarik pada suatu produk, jasa, atau informasi. Yang ketiga ada manajemen media sosial dan community, yaitu kemampuan mengelola akun media sosial, membuat jadwal konten, berinteraksi dengan audiens, serta membangun hubungan yang baik dengan komunitas. Yang keempat ada data analitik dasar, yaitu kemampuan membaca dan memahami data dari media digital seperti jumlah pengunjung, jangkauan, dan tingkat interaksi untuk mengevaluasi keberhasilan konten atau kampanye. Yang kelima ada paid ads dasar, kemampuan membuat dan mengelola iklan berbayar di platform digital seperti Instagram, Facebook, atau Google agar promosi dapat menjangkau target audiens yang tepat. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, digital marketing telah berkembang menjadi industri yang sangat penting di era digital karena mengubah cara perusahaan memasarkan produk, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan konsumen. Perkembangan teknologi, internet, dan media sosial membuat pemasaran digital menjadi kebutuhan utama bagi berbagai bisnis. Oleh karena itu, mahasiswa komunikasi perlu menguasai keterampilan seperti content creator, copywriting, manajemen, media sosial, analisis data, dan paid ads agar mampu bersaing di dunia kerja. Dengan memahami konsep dan strategi digital marketing, lulusan akan lebih siap menghadapi perkembangan industri serta mampu menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Terima kasih.